Oke, sekarang kita masuk ke entalpi. Benar nggak? Entalpi kan? Nah, eh, minggu lalu kita belajar energi dalam. Ingat ya, kita latihan-latihan soal energi dalam, delta U, ya kan? Lalu kalau kalian ingat kita belajar kapasitas panas, ya. Oh, tunggu dulu. Barangkali kita masuk, benar kita masuk ke entalpi kan? Ya, entalpi. Tunggu dulu. Kita masuk ke entalpi, oke. Saking banyaknya saya pembingung kadang-kadang. Oke, oke. Sekarang coba ini kalian kerjakan dulu. Jadi ini 178 joule energi disuplai sebagai panas pada tekanan konstan hingga 1,9 mol molekul gas. Ya. Suhu sampel meningkat sebesar 1,78 Kelvin. Nah, jadi yang pertanyaannya adalah hitung kapasitas panas molar pada volume konstan dan tekanan konstan gas. Nah, jadi berapa kapasitas panasnya pada volume konstan dan tekanan konstan. Jadi yang ditanya itu CV dan CP. Ya, CV dan CP. Nah, coba kalian catat dulu soalnya, ya. Kalian catat soalnya. Kita baru kita coba pelajari sama-sama. Oke, coba catat dulu. Jadi yang diketahui kan 178 joule energi pada tekanan konstan, ya, hingga 1,9 molekul gas. Suhu sampel meningkat sebesar 1,78 Kelvin, ya. Nah, jadi yang dihitung adalah, coba pertanyaannya adalah CV. CV dan CP. CV dan CV. Nah, jadi ini entalpi ya. Ini bukan hingga. Salah saya entar dulu ya. Oke. 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 Nah, sekarang udah dicatat ya? Udah dicatat belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke ininya dulu ya. Ke bahasan yang ini tadi. Oke. Nanti saya share, jadi jangan khawatir kalian. Nah, ini kan, nah, ini definisi entalpi. H sama dengan U ditambah PV. H itu adalah entalpi ya. Uh, U dia energi dalam, P tekanan, V itu adalah volume ya. Tapi yang tadi kan ditanya itu kapasitas panas ya. Nah, kapasitas panas. Jadi kita lihat dulu bagaimana formula dari kapasitas panas. Nah, ini heat capacity ya, kapasitas panas. Nah, kapasitas panas itu ada dua ya. Kapasitas panas pada tekanan konstan, dia disebut sebagai CP. Nah, bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah perubahan entalpi terhadap suhu pada tekanan konstan. Nah, berarti kalau dia tekanan konstan itu jawabannya adalah CP, kapasitas panas pada tekanan konstan. Nah, lalu
Berarti di sini kaitannya antara CP dengan kapasitas panas tekanan konstan dengan entalpi adalah berarti kita lihat di sini bahwa entalpi itu sama dengan CP dt. Nah, jadi delta H itu sama dengan CP dikali delta T. Ya, coba kalian catat dulu ini. Karena kalian nggak akan bisa menyelesaikan soal itu sebelum kalian tahu formula ini, benar kan? Ya. Nah, jadi coba dicatat. D entalpi ya DH ini berarti kan entalpi sama dengan CP dt atau sebagai singkatnya itu delta H sama dengan CP delta T. Ya. Oke. Selesai ini dicatat? Oke. Nah, lalu kan kita mau lihat bagaimana kan kalau misalnya kan perubahan entalpi itu sama dengan energi yang disuplai sebagai panas. Artinya apa? Artinya berarti delta H itu sama dengan QP. Nah, Q itu adalah kalor, ya kan? Nah, berarti kita bisa sebut juga QP sama dengan CP delta T. Tapi dengan persyaratan itu keadaannya pada tekanan konstan. Ya, pada tekanan konstan. Ya, pada tekanan konstan. Sudah selesai dicatat yang ini ya? Udah ya? Nah, sekarang kalau kita punya gas sempurna monoatomik, ya, kita bisa hitung CPm itu sama dengan A ditambah BT ditambah C dibagi, tunggu dulu saya pastikan dulu. Sepertinya saya ada salah ketik itu. Bentar dulu ya. Dulu saya pastikan. Nah, QP ya C per T pangkat 2. Sorry, ini T pangkat 2 ya. Duanya yang ini kita hapus ya. Oke. Nah, ini adalah kapasitas panas untuk gas sempurna yang monoatomik. Nah, monoatomik. Nah, ini saya belum selesai ya, makanya saya belum kirimkan ke kalian, saya belum selesai mengorganisir catatan saya ya. Tapi paling nggak kita bacakan. Nah, sekarang masuk kita bagaimana kaitan antara kapasitas panas tekanan konstan dan kapasitas panas volume konstan. Nah, ternyata CP dikurang CV itu sama dengan NR. N dikali R. Ya. N dikali R. Oke. CV sama dengan N dikali R. Coba kalian catat ya. Ini belum selesai memang catatannya saya buat. Nanti saya pakai. Oke. Nah, sekarang udah kalian catat tadi formula-formulanya ya. Nah, coba sekarang berarti coba kerjakan soal yang ini. Bisa nggak kalian kerjakan? Coba saya kasih kesempatan. Dari semua formula-formulanya sudah saya berikan ya. Jadi kita tahu ada energi yang disuplai 178 joule pada tekanan konstan.
Nah, lalu pada gas yang volume molekulnya jumlah molnya adalah 1,9 mol. Nah, suhu sampelnya meningkat sebesar 1,7 Kelvin. Nah, jadi bagaimana kita menentukan CP dan CV kalau begitu? Ya, bagaimana kita menentukan CV dan eh, C- CV dan CP? Apa dulu yang bisa kita tentukan? CP-nya, Bu. CP dulu ya. Coba tentukan dulu CP-nya. Tadi rumus CP bagaimana? Delta H sama dengan CP kali delta T. Oke, delta H sama dengan CP dikali delta T. Nah, sekarang jadi bagaimana kita menghitungnya ini? Ini ada delta H-nya. Yang mana delta H dari soal ini? Yang mana delta H? 178 Joule, Bu. Yang delta H-nya. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya 178 itu adalah kalor sebenarnya kan. Tetapi ingat tadi di catatan apa? Ketika tekanan konstan, entalpi itu sama dengan kalor. Jadi 178 ini sebenarnya QP dia ya. Nah, tapi karena ini kita pada tekanan konstan, QP itu sama dengan delta H. Oke. Kalau begitu CP-nya berapa ini? 100, Bu. Kenapa bisa 100? Eh, 170. Kan jadi, Bu, CP-nya itu sama dengan delta Q per delta T, Bu. Delta Q per delta T. Tapi kamu mengabaikan jumlah mol. Jumlah mol kan harus dimasukkan kan? Kemana dimasukkan jumlah molnya? Jumlah mol itu, Bu, nanti bukannya masuk untuk mencari CP-nya, Bu. Apanya? CV. Iya, Oh, Bu. oke, kalau misalnya kamu seperti itu, eh, berarti kayak mana? CV-nya berapa? Nggak apa-apa. Maksudnya kalau begitu pendapat kalian dulu kan nggak apa-apa. Tapi kan nanti kita diskusikan yang tepatnya ya. Izin, Bu. Hmm. CP-nya 52,63, Bu. Ya, 53 ya. Kalau kita bulatkan 53 Joule per mol Kelvin. Karena kita harus memasukkan bahwa dia 1,9 mol ya. Nah, oke. Nah, kalau begitu CV-nya berapa? CV-nya berapa? 44,31, Bu. Ya, benar. Oke. Nah, jadi ini udah kalian catat ya, sudah kalian catat kan soalnya. Nah, jadi caranya itu seperti ini. Jadi kan tadi saya udah bilang kan, kalau misalnya panas ya pada tekanan konstan itu adalah sama dengan perubahan entalpi sistem tersebut. Nah, makanya QP sama dengan delta H. Nah, karena itu kalau kita mau menghitung CP, nah, jangan lupa CPM. Nah, jadi kita harus masukkan jumlah molnya ya. Jadi delta H dibagi N delta T gitu ya. Nah, jadi makanya 178 Joule dibagi 1,9 mol dikali 1,78 nah dapatnya 52,6 ini ya kalau kita kita bulatkan jadi 53. Oke. Nah, tadi kan kita tahu kalau misalnya untuk gas sempurna
CPM dikurang CVM itu adalah sama dengan R. Sama dengan R. Berarti kalau kita mau menghitung CVM itu CPM dikurang R. Berarti ini yang tadi 53 tadi dikurang nilai R-nya yaitu 8,3145. Nah, makanya dapatnya CVM itu 44 Joule per mol Kelvin. Udah ngerti sekarang ya? Udah ya? Nah, ini perlu dicatat. Perlu. Oke, Perlu. catat dulu ya. Biar kita lanjut ke soal berikutnya. Tapi pokoknya kalian konsepnya udah tahu kan? Tadi rumus entalpi apa? H sama dengan rumus definisi entalpi. H sama dengan U ditambah PP, Bu. U ditambah PV. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan kapasitas panas, delta H sama dengan CP delta. CP dikali NDT. CP dikali delta T ya. Nah, kalau misalnya kita mau integralkan berarti CP dt ya. Nah, lalu CV untuk gas ideal tadi CP dengan CV kaitannya untuk gas monoatomik bagaimana? CP kali M sama dengan A ditambah BT tambah C per T pangkat 2. CPM ya, bukan CPM berarti kapasitas panas molar gitu ya. Jadi per mol dia ya. Nah, itu sama dengan tadi kan, tunggu dulu. Biar jelas ya kan? Nah, jadi kalau tadinya saya pakai PowerPoint, saya jelaskan pelan-pelan, lambat, kalian belum tentu ngerti, makanya lebih bagus saya lebih capek. Ini kan sebenarnya saya lebih capek kan, karena saya mensummary ya. Tapi saya nggak apa-apa demi mahasiswa saya mengerti topik ini. Nah, jadi CPM sama dengan A tambah BT tambah C per T kuadrat, di mana A, B, dan C itu adalah konstanta. Nah, nanti ada di sini ya. Nah, jadi tiap-tiap elemen itu nilai A, B, C-nya berbeda. Nah, lalu di sini untuk gas ideal, kalau kalian lihat CP dikurang CV sama dengan N dikali R. Oke, ya. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti lah ya. Saya rasa memang termodinamika ini paling banyak formulanya. Jadi kita harus pelan-pelan ya, harus banyak soal yang kita kerjakan. Ini udah selesai dicatat? Belum. Belum? Oke. Sudah? Sudah ya? Nah, ini perlu dicatat? Perlu. Oh, oke. Biar nanti kita masuk soal kedua, biar paling enggak kalian untuk entalpi ini kalian sudah mengerti nanti. Lalu nanti kita lanjut ke termokimia ya. Jadi untuk tiap-tiap soal kalian buat catatannya. Tadi kan delta H sama dengan QP. Nah, kapan delta H sama dengan QP? Ketika tekanan konstan, ya. Nah, jadi di catatan kalian kalian buat kayak note gitu bahwa nggak selalu tentunya delta H sama dengan QP ya kan. Jadi kalian buat di situ delta H sama dengan QP karena dia eh, tekanannya konstan ya.
Udah? Oke. Nah, sekarang hitung nilai delta HM dikurang delta UM untuk reaksi ini. Pada 298 Kelvin. Coba kalian catat. Coba ada nggak yang bisa jawab ini? Berapa menurut kalian nilai delta HM dan delta UM-nya? Ya, ada yang bisa jawab kira-kira? Tadi kalau dari soal itu fase gasnya itu apa? Fase gas. Fase dari ini tadi soal yang pertama ini berbicara tentang eh, gas, ya. Nah, berbicara tentang gas. Berarti kita misalnya entalpi ini berarti dalam hal ini kita hanya berbicara tentang gas, gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini, yang mana aja yang gas? O2 dan CO2. O2 dan CO2, Bu. Nah, O2 dengan CO2. Oke. Nah, sekarang berarti kalau kita asumsikan jumlah mol itu sama dengan koefisien stoikiometrinya, gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini berapa mol dari CO2? 6 mol. 6 mol. Berapa mol dari O2? 6 mol juga, Bu. 6 mol juga. Jadi berapa perubahan mol dari reaksi ini? Berarti perubahan mol dari reaksi ini kita hanya lihat dari fase gas. Nah, tidak bisa dilihat dari fase yang lain, fase yang lain. Nah, jadi dalam hal ini berapa perubahan mol dari reaktan dan produk, dari produk dan reaktan? Tidak ada. Hmm? 0. 0. Oke. Berarti perubahan molnya adalah 0. Nah, jadi karena perubahan molnya adalah 0, jadi berapa delta H M dikurang delta UM? Sama dengan 0. Nah, jadi delta HM dikurang delta UM sama dengan 0. Akhirnya bagaimana antara nilai delta HM dan delta UM? Kalau kita bilang A dikurang B sama dengan 0, jadi bagaimana A dengan B? Sama dengan A sama dengan B. Artinya berarti untuk reaksi ini nilai entalpi dan energi dalam adalah sama. Nah, ya, jadi di sini kan saya merahin kan si yang fase gas, ya. Artinya apa? Artinya perubahan molnya adalah sama dengan 0. Nah, artinya entalpi sama dengan energi dalam. Nah, ini memang pertanyaan konsep ya, konseptual ya. Nah, jadi kadang-kadang pertanyaan konseptual itu makanya kalian harus banyak baca ya. Baca teori-teori dari textbook. Kadang-kadang pertanyaan seperti ini yang sulit ya, karena nggak ada angka, nggak ada apa gitu ya. Hmm.
Oke, selesai yang ini dicatat? Belum, Bu. Belum, oke. Saya kasih waktu ya. Coba. Berarti kira-kira sampai di sini kapasitas panas, CP, CV, entalpi untuk basicnya sudah mengerti kan? Sudah ya? Oke, selesai? Oke. Nah, sekarang coba lihat pertanyaan 3 ini. Ya, jadi untuk entalpi hanya ada 4 soal. Jadi supaya kita ada kesempatan nanti mengerjakan termokimistri juga ya, termokimia. Nah, ini soal ketiga ya. Kapasitas panas pada tekanan konstan dari sampel gas sempurna ditemukan bervariasi sesuai dengan ekspresi ini. CP sama dengan 20,17 ditambah 0,40001 T. Nah, ini pertanyaannya ada 2I ya. Nah, pokoknya dia hitung Q, W, delta U, dan delta H ketika suhu dinaikkan 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika dia tekanan konstan. Nah, lalu hitung nilai Q, W, delta U, dan delta H ketika suhu dinaikkan dari 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius pada volume konstan. Coba kalian coba hitung. Nah, kemungkinan ini satu soal keluar di UAS. Jadi pastikan kalian mengerti ini, ya. Oke, bisa kira-kira? Saya kasih waktu berapa menit nih? 10 menit?
ya, karena banyak ini poinnya kan. Perlu menghitung Q, perlu menghitung W, perlu menghitung delta U, baru delta H pada tekanan konstan. Nah, lalu hitung lagi Q, W, delta U, dan delta H pada volume konstan. Apa dulu yang mau dihitung ini? Hmm? Apa yang bisa kita hitung dulu? Berarti yang hal pertama yang kalian hitung adalah si delta H ya. Nah, bisa delta H. Kenapa? Karena kalian tahu CP-nya kan? Nah, CP-nya berarti kalian bisa menghitungnya. Nah, bagaimana caranya menghitungnya di sini? Nah, ini memang pasti kalian kesulitan. Nah, saya yakin memang pasti kalian kesulitan karena nih soalnya nggak gampang ya. Nah, apa tadi formula delta H? Delta H sama dengan CP dikali delta T. CP dikali delta T. Nah, tapi kan di sini kita punya persamaan kan? Ini kan persamaan dia kan? Jadi coba kita lihat dulu ya, perhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, jadi ingat tadi CP sama dengan A ditambah BT. Nah, ini kan mirip kan dengan ini? Ya kan? Berarti ini A, yang ini B. Oke. Nah, jadi bagaimana kita menghitung delta H? Delta H itu kita hitung dengan melakukan integral. Nah, kita integralkan T1, T2 dari DH. Nah, ingat tadi DH adalah CP dt. Nah, CP-nya itu adalah A ditambah BT. Berarti integral A ditambah BT dt dengan batas T1 sampai T2. Nah, hasil integralnya itu sama dengan AT ditambah setengah BT pangkat 2 dengan batas awal T1, batas akhirnya T2. Nah, berarti delta H itu bisa kita hitung dengan menghitung yang ini. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Berarti NA T2 dikurang T1 ditambah setengah NB T2 kuadrat dikurang T1 kuadrat. Jadi NA itu kan tadi apa? 20,17. Nah, dikali 373,15 dikurang 298,15. Nah, ditambah setengah dikali 0,400. Ini B-nya kan. Baru dikali 373,15 pangkat 2 dikurang 298 pangkat 2. Jadi jawabannya delta H-nya adalah 11,6 kilojoule. Ya. Nah, Q-nya berapa ini? Karena kan Q-nya ditanya. Q-nya berapa berarti?
Q-nya berapa jadinya? Ini tekanannya bagaimana? Tekanannya tadi, keadaannya. Tekanan konstan. Nah, jadi kalau tekanan konstan, Q-nya berapa jadinya? 11,6 juga, Bu. 11,6 kilojoule. Oke. Nah, dapat ya. Nah, lalu W. Bagaimana kita menghitung W? Ingat lagi pelajaran minggu lalu. Bagaimana menghitung W? W sama dengan, bukan minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya. Bagaimana W? W sama dengan negatif apa? W sama dengan negatif negatif PX dikali delta V ya, delta V. Nah, tahu nggak kita di soal delta V-nya? Enggak, Bu. Nggak. Jadi bagaimana cara kita menghitung delta V-nya? Apa yang kita ketahui dari soal? Apa yang kita ketahui dari soal? CP dan T-nya, Bu. T. Kalau kita tahu T, bisa nggak kita hitung V-nya? Volumenya. Bisa nggak? Kalau pakai rumus PV sama dengan nRT, V-nya sama dengan apa? Hah? Sama dengan? Kan PV sama dengan nRT. Jadi volume sama dengan NRT per P. nRT per P. Oke, udah tahu kan? Berarti nRT per P. Jadi kalau kita mau cari delta V, bisa nggak kita buat NR per P dikali T2 dikurang T1? Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Hah? Coba kalian coret-coret. Kan tadi V. V sama dengan nRT dibagi P. Jadi kalau kalian mau buat V2 dikurang V1, nah itu kan delta V kan, perubahan volume. Itu kan sama dengan NR dibagi P dikali T2 dikurang T1. Ya kan? Nah, kalian simpan dulu itu. Tadi W itu kan apa rumusnya? W sama dengan apa tadi rumusnya? Negatif PX kali PX kali delta Nega- Negatif PEX kali delta V. Nah, delta V kan. Jadi kalau kita kombinasikan dua-dua tadi, delta V tadi apa tadi di awal kita bilang? Delta V sama dengan NR NR dikali T1 kurang T1. Oke, NR dibagi P dikali T2 dikurang T1. Nah, jadi berarti negatif. Jadi si W itu kalau kita gabungkan tadi P dikali delta V tadi negatif. Berarti hasilnya apa? Karena kan kita nggak ketahui. Kita tahu nggak berapa tekanannya di sini? Nggak tahu kan? Nggak dibilang kan? Nggak ada dibilang tekanannya berapa. Berarti kalau untuk menghitung itu kan, menghitung si W itu, dia membutuhkan P. Tapi kan bisa kita modifikasi formulanya supaya kita nggak membutuhkan P. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini kan. Ini kan tadi udah dapat. Nah, ini kan berarti PEX dikali delta V, negatif PEX dikali VF dikurang VI. Nah, kan? Nah, berarti kita bisa gantikan jadinya P
dikali NR per P dikali TF dikurang TI. Ini bisa nggak saling di cancel? Kan sama kan? Di cancel. Nah, akhirnya W itu bisa kita hitung sama dengan negatif N dikali R dikali delta T. Nah, jadi jawabannya W di sini adalah negatif 6,23 dikali 10 pangkat 2 Joule. Nah, pelajaran sebelumnya kita tahu delta U itu sama dengan Q ditambah W. Nah, Q-nya kita udah dapat berapa, W-nya sudah kita dapat berapa, dapatlah berarti nilainya di sini adalah 11 Joule, si kilojoule. Ya. Oke? Oke? Susah ya soalnya ya. Tapi beginilah contoh ujian nanti, ujian akhir. Jadi kalian harus mengerti. Banyak konsep yang harus kalian mengerti. Benar nggak? Kita udah pelajari semua nggak ini? Sudah loh, sudah kita pelajari semua. Cuman kelemahan kita mahasiswa mengkaitkan antara satu topik dengan topik lain. Ini kan berarti kan kita sudah belajar energi dalam, kita sudah belajar kerja, kita sudah belajar entalpi, ya kan? Kita sudah belajar kapasitas panas tekanan konstan, kapasitas panas volume konstan. Nah, kalau kalian perhatikan, untuk menjawab soal ini semua, kita gabung-gabungkan, benar nggak? Semua digabungkan, ya. Nah, jadi harus kalian bisa mengkaitkan antara satu topik ke topik lain, ya. Oke, coba pelan-pelan kalian catat, ya, sambil kalian mengerti, sambil kalian coba mengerti. Ini kan panjang kan, makanya saya bilang kan, kemarin waktu ujian UTS saya bilang apa? Coba kalian buat tabel integral, karena pasti akan selalu dipakai. Nah, ini pasti nanti ada soal-soal gini, kalau kalian nggak tahu cara mengintegralkannya, repot nggak? Repot kan? Ya, coba kalian catat, kalian pelajari. Nah, saya tahu ini pelajarannya nggak gampang, ya, ini pelajaran susah. Nah, jadi coba sambil kalian pahami. Saya kasih waktu kalian. Nah, coba kalian lihat alurnya, ya, supaya kalian mengerti ya.
Pelan-pelan kalian perhatikan alur dari Oke, selesai yang ini? Slide yang ini? Sudah? Selesai. Oke, coba ini juga diperhatikan ya. Jadi coba kalian sambil kalian pencatat, coba kalian pahami kenapa seperti itu ya. Saya akan buat catatan-catatan di sini kan. Jadi yang penting ini seperti ini, bahwa kondisi tekanan konstan, berarti entalpi sama dengan QP, ya kan? Nanti info ke saya kalau sudah selesai slide yang ini ya, biar saya pindahkan ke slide berikutnya.
Sudah selesai yang ini slide-nya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, kira-kira kalian untuk bagian yang ini ada pertanyaan nggak? Ketika kalian melihat urutan dari pengerjaannya, semua jelaskah? Jelas? Kenapa kok diem aja? Hah? Jelas atau enggak? Di mana-mana memang kelemahan mahasiswa kimia itu adalah matematika. Padahal banyak penyelesaian soal-soal di kimia ini menggunakan konsep matematika, ya. Nah, jadi coba kalian perhatikan integral tadi. Nah, lihat lagi nanti tabel integralnya, ya kan? Oke, selesai nih? Belum. Belum. Oke, coba sekalian perhatikan ya. Kenapa kok bisa jadinya ini si P-nya ini kan eh cancel out gitu ya.
Oke, selesai? Selesai Selesai, ini? Bu. Selesai, Bu. Selesai ya, oke. Nah, tadi kan ini kan ada dua bagian sebenarnya pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama itu pada tekanan konstan. Pertanyaan kedua itu pada volume konstan, ya. Nah, bagaimana kita cara menjawabnya kalau pada volume konstan? Nah, ternyata jawabannya ada beberapa yang lebih gampang gitu ya. Kenapa? Karena untuk delta H, entalpi dengan delta U, dia tidak bergantung pada volume. Nah, karenanya nilai delta H dan delta U pada I2, dia sama dengan I1. Nah, jadi delta H sama dengan delta U sama dengan positif 11,6 kilojoule. Nah, ini kan yang bagian I2 itu adalah volume konstan. Nah, ingat, W itu kan W sama dengan negatif P eksternal dikali delta V. Artinya kalau volumenya konstan, delta V-nya sama dengan 0. Akibatnya W-nya sama dengan 0. Nah, jadi delta H dan delta U dia nilainya 11,6 kilojoule, ya kan? Nah, karena W itu sama dengan 0, karena itu Q-nya berarti QV itu sama dengan delta U. Nah, yaitu 11 kilojoule. Tunggu dulu, saya mungkin salah ketik itu ya. 11 kilojoule. Nah, jadi makanya ada beberapa yang dia kita harus tahu konsepnya. Nah, ya, jadi QV itu sama dengan delta U sama dengan 11 kilojoule. Oke. Oke, selesai slide yang ini? Belum, Bu. Oke, coba dikerjakan dulu. Jadi kalau dari sini berarti kalian catatannya buat catatan seperti ini ya. Di catatan kalian tulis bahwa energi dengan entalpi itu dia hanya bergantung pada perubahan suhu. Nah, jadi walaupun dia tekanan konstan, volume konstan, nilainya tetap sama karena nggak berpengaruh. Asalkan nilai suhunya sama seperti yang sebelumnya. Nah, jadi artinya di sini berarti delta H dengan delta U-nya sama dengan I. Nah, lalu kalian ingat lagi kan ditanya W. Nah, W kalau volume konstan, W kan berarti delta V-nya sama dengan 0. Sementara kerja itu adalah W sama dengan negatif P dikali delta V. Nah, akibatnya W-nya juga sama dengan 0. Ya, karena W sama dengan 0, ya berarti Q-nya itu sama dengan delta U. Atau sama dengan 11 kilojoule. Ya. Oke. Nah, saya tahu, saya mengerti ini bukan pelajaran gampang ya. Nggak pernah ada orang bilang gas dan termo itu pelajaran gampang ya. Oh, nggak pernah. Pasti orang selalu bilang, oh ya, ada gas dan termo itu pelajaran sulit. Tapi apa berarti kita tidak akan bisa mengerjakannya? Enggak ya. Nah, asalkan kita ya tadi itu saya bilang banyak latihan, eh, pahami konsepnya, ya, nah, pasti bisa kita kerjakan, ya. Nah, kalau kita butuhkan eh, konsep integral, nah saya bilang makanya kumpulkan tabel integral. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengerti. Oke? Nah, ini nanti kita coba kerjakan eh, pertanyaan terakhir ya untuk entalpi. Nah, sesudah itu kalau masih ada waktu kita kerjakan ini ya, kita kerjakan termokimia. Kalau masih ada waktu. Karena ternyata saya pikir tadi 4 soal nggak akan lama, tapi ternyata cukup rumit ya. Nah, tapi saya kasih warning ini, soal seperti ini bakal muncul di UAS. Jadi coba dimengerti ya. Nah, soal seperti ini bakal muncul. Kalau saya sudah bilang bakal muncul, biasanya bakal muncul ya.
Nah, jadi jangan enggak nanti ngerti ya. Coba pahami karena kalian ngerasa paham tapi nanti begitu ada soal seperti ini di tweet aja dikit, kalian nggak bisa kerjakan ya. Nah, jadi coba dipahami konsep-konsep yang tadi yang saya bilang. Coba saya ulangi lagi ya. Memang kalian bosen kali lah sama Bu Elfrieden ya sih ulang-ulang terus. Nah, tapi saya ulang pun nanti belum tentu kalian ingat. Oke? Nah, yang pertama itu ya delta H sama dengan CP DT. Ya, CV DT. Nah, jadi kalau untuk menghitung delta H pada perubahan suhu, nah, kita bisa mengintegralkannya. Kenapa kita harus integral di sini? Karena nilai CP-nya itu adalah 20,17 ditambah B dikali T. Nah, jadi makanya di sini A ditambah BT. Otomatis untuk mendapatkan nilai delta H kita harus mengintegralkan persamaan ini ya. Nah, jadi kita integralkan. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kalau tekanannya konstan, nilai entalpi sama dengan nilai kalor. Ya. Kalau tekanan konstan, nilai entalpi sama dengan nilai kalor. Kerja sama dengan negatif tekanan eksternal dikali delta V. Ya. Nah, jadi seperti ini kita bisa hitung ya kan karena kita nggak ketahui nilai V, nilai volume kita nggak ketahui, nilai P kita nggak ketahui, kita harus modifikasi modifikasi formula. Nah, jadi makanya di sini negatif P dikali NR per P dikali TF dikurang TI. Nah, P-nya ini bisa kita coret, ya kan? Jadi hasilnya negatif NR dikali delta T. Nah, jadi selanjutnya W kita dapat negatif 6,23 dikali 10 pangkat 2 Joule. Nah, lalu kita ketahui di 2 minggu yang lalu kita belajar energi dalam, ya kan? 2 minggu yang lalu apa minggu lalu, saya lupa. Nah, itu delta U sama dengan Q ditambah W. Kita tahu Q, kita tahu W, akhirnya kita dapat delta U-nya sama dengan 11 kilojoule. Nah, terjawab semua ya, bagian I. Nah, lalu bagian 2, yang perlu kita ketahui, energi dengan entalpi itu hanya bergantung pada suhu. Jadi, ini kan I2 ini bedanya hanya dia ditanyakan bagaimana kalau volume konstan. Jadi artinya tekanan konstan dengan volume konstan, si delta H dengan delta U ini tidak berubah. Dia adalah 11,6 kilojoule. Jadi pada yang I2 ini apa yang berubah? Yang berubah hanya W. Kenapa? Karena W itu dia perubahan volume. Ya, berarti kalau volume konstan itu dia tidak ada kerja ekspansi. Artinya kalau volume konstan, W itu sama dengan 0. Ya, W itu sama dengan 0. Nah, jadi akhirnya berarti Q-nya sama dengan delta U sama dengan 11 kilojoule. Oke. Nah, jadi ini dia. Kalau kalian lihat, dia ini sepertinya memang hanya beberapa slide aja. Tapi kalau kalian lihat, banyak konsep-konsep yang harus kalian catat. Jadi kalian catat, kalian garis bawahi. Kalau saya dulu sekolah suka pakai warna-warna ya kan. Saya yang penting-penting saya kasih warna merah, warna biru gitu ya. Apapun saya kerjakan supaya saya mengerti. Nah, kalian pun harus kayak gitu. Apapun harus kalian lakukan, ya tentunya lakukan hal yang benar lah. Jangan pula nanti nyontek atau apa gitu. Pokoknya lakukan kerja keras, bikin catatan sebagus mungkin ya. Ingat nanti kita open book. Nah, jadi catatan kalian harus lengkap. Oke? Oke. Ready untuk soal berikutnya ya? Nah, hari ini saya tahu kalian dari muka-mukanya semua pada kebingungan. Dari wajahnya semua wajah-wajah yang kebingungan ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, lebih bagus sekarang kita kebingungan, tapi nanti bisa kerjakan pas soal ujian ya. Oke, soal berikutnya.
Ketika 2 mol CO2 dipanaskan pada tekanan konstan, nah tekanan konstannya 1,25 atm, ya, suhunya meningkat dari 250 Kelvin menjadi 277 Kelvin. Nah, kapasitas kalor molar pada tekanan konstan adalah 37,11 Joule per mol Kelvin. Berarti ini apa? Nilai apa ini? Nilai apa ini? 37,11 itu nilai apa? C? CP CP. atau CV? CP, CP Bu. ya. Nah, lalu dibilang di sini hitung Q, hitung delta H, hitung delta U. Nah, coba kalian hitung dulu. Saya kasih waktu. Coba kalian hitung. Permisi, Bu. Ya. Bu, kami ada beberapa ngambil kelas atas, Bu. Ini mau masuk, Bu, jam Oh, 11.20. 11.20. Udah lewat berarti ya. Kalian bilang kemarin jam 11. Mau masuk jam 11.20, Bu. Ini kan masih di rumah, mau izin siap-siap kan, Bu. Oh, mau pergi ya? Oke, berarti Iya. kita stop aja perkuliahan ini ya, seperti itu. Berapa rupanya yang harus ke kampus? Hampir 15 orang, Bu. 15 orang. Jadi gimana? Mau kita hentikan? Kita lanjut hari Rabu? Iya, Bu. Oke. Oke, kita lanjut hari Rabu ya. Bu, di Ya, sini Bu. Kenapa? atas nama Vanesia hadir, Bu. Vanessa hadir. Tadi saya Iya, panggil Bu. mana? Jaringannya rusak, Bu. Jadi telat masuk, Bu. Jaringan rusak. Kenapa jaringannya bisa rusak? Di sini tadi sempat mati lampu, Bu. Jadi nggak ada jaringan. Oke. Ya udah ya. Berarti kita hentikan dulu perkuliahannya karena saya pikir sampai jam 11 makanya saya Bu, dengan ya. Kenapa? Bapak hadir, Bu. Tadi saya panggil nggak ada kamu. Tadi saya panggil kan, bukan? Tadi nggak dengar, Bu, karena jaringannya ini. Saya juga lagi di jalan, Ibu. Iya, aduh. Lagi di jalan, Natali gimana? Hadir? Enggak kan? Hadir enggak? Enggak, berarti ya. Jadi kalau saya apain, nanti jangan ngeluh lagi. Saya panggil tadi enggak ada. Oke? Dah, oke, kita akhiri perkuliahan kita. Sampai jumpa hari Rabu.